Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat, bahkan hal kecil sekalipun. Bukan karena tubuh kita lemah, tapi karena jiwa kita lelah. Buka mata pagi-pagi dan rasanya kosong. Bukan sedih, bukan marah, tapi hampa. Seolah hidup jalan terus, tapi kamu nggak ada di dalamnya. Kamu tetap mandi, tetap kerja, tetap senyum ke orang. Tapi semuanya kayak autopilot, nggak ada rasa. Dan di sela-sela kesibukan yang terus berulang, kamu mulai mempertanyakan, ada apa dengan aku? Kenapa aku begini terus? Lalu dengan cepat, kamu menilai diri sendiri. Mungkin aku malas, mungkin aku nggak niat, mungkin aku aja yang kurang bersyukur. Tapi kalau kamu diam sebentar dan benar-benar dengarkan isi hatimu, mungkin kamu akan sadar sesuatu. Bisa jadi, kamu nggak malas, kamu cuma lagi kehilangan makna. Kamu jalan tapi nggak tahu kemana. Kamu sibuk tapi nggak tahu untuk siapa. Dan di antara semua tuntutan yang kamu coba penuhi, kamu justru kehilangan satu hal paling penting, dirimu sendiri. Kita tumbuh besar dengan satu pesan yang diulang-ulang. Lakukan yang terbaik. Kamu harus sukses. Kamu harus punya arah. Dan kita menyerap itu tanpa sadar. Kayak udara yang nggak kelihatan. Kita jalani hidup dengan checklist, lulus kuliah, dapat kerja, nikah, punya rumah, karier stabil. Semuanya terdengar masuk akal, wajar, ideal. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Gimana kalau setelah semua itu tercapai, kamu masih merasa kosong? Atau lebih parah, bahkan sebelum kamu capai apa-apa, kamu sudah lelah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kehilangan alasan. Setiap pagi terasa sama. Rutinitas seperti kotak sempit yang memenjarakan. Kamu bergerak tapi nggak merasa hidup. Semua yang kamu lakukan terasa kayak formalitas. Tersenyum, makan, meeting, scroll, tidur, ulang lagi. Kamu ngikutin arah, tapi arahnya bukan milikmu. Dan yang lebih menyakitkan adalah saat kamu mencoba jujur tentang ini ke orang-orang, tapi yang kamu terima malah nasihat kosong. Syukuri aja. Kamu harusnya semangat dong. Lihat tuh orang lain lebih susah dari kamu. Padahal kamu bukan nggak bersyukur. Kamu tahu kamu punya hal-hal yang baik, tapi ada lubang di dalam diri kamu yang nggak bisa diisi dengan to-do list atau validasi orang lain. Ada bagian dalam diri kamu yang menjerit pelan, meminta ruang untuk ditanya, dimengerti, dan dihidupkan kembali. Tapi kita jarang berhenti cukup lama untuk benar-benar dengar suara itu. Kita terlalu sibuk mengejar jadi versi ideal dari diri kita, sampai lupa rasanya jadi diri kita sendiri. Di titik ini, banyak perempuan mulai menyalahkan diri sendiri. Aku malas ya? Aku ini kurang motivasi atau emang nggak niat? Kok orang lain bisa semangat, sementara aku ngerasa berat bahkan untuk bangun pagi? Dan tanpa sadar, kamu mulai mengutuki dirimu sendiri. Kamu pikir kamu kurang disiplin, kurang semangat, kurang usaha. Padahal yang sebenarnya kurang adalah makna. Kamu bukan malas. Kamu cuma capek menjalani hidup yang nggak terasa seperti milikmu sendiri. Capek berjuang untuk hal-hal yang nggak kamu yakini. Capek terus menyesuaikan diri dengan standar yang nggak pernah kamu tetapkan. Bukan semangatmu yang hilang, tapi arahmu yang kabur. Dan itu bukan aib, itu panggilan untuk pulang. Tapi kita sering keliru mengobati rasa kehilangan makna itu dengan aktivitas tambahan. Kita pikir dengan lebih sibuk, kita akan lebih hidup. Akhirnya kita tambah agenda, ikut workshop, bikin project, explore ini itu. Bukan karena itu benar-benar kita mau, tapi karena kita takut berhenti, takut menghadapi keheningan, takut ketemu pertanyaan besar. Aku ini sebenarnya siapa? Kenapa aku ngelakuin semua ini? Kehilangan makna hidup itu seperti berada di ruangan besar yang gelap. Nggak tahu pintu keluarnya di mana, tapi tetap jalan terus supaya nggak merasa berhenti. Padahal yang kamu butuhkan bukan gerak yang makin cepat, tapi keberanian untuk duduk diam dan mengakui, aku kehilangan arah, tapi aku ingin menemukannya lagi. Karena makna hidup itu nggak bisa kamu cari di luar.
Dia bukan sesuatu yang ditentukan orang tua, pasangan, teman, atau atasan. Makna itu muncul ketika kamu jujur dengan rasa sakitmu. Ketika kamu berani berhenti jadi perempuan kuat yang selalu bisa apa saja, dan mulai jadi perempuan jujur yang berani bilang, "Aku lelah, tapi aku ingin menemukan diriku kembali." Kadang, yang paling sulit dalam hidup bukan kehilangan orang, tapi kehilangan diri sendiri. Dan yang menyakitkan, kamu bisa kehilangan itu tanpa sadar kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin kamu terlalu sibuk jadi yang dibutuhkan semua orang. Terlalu sibuk membuktikan diri. Terlalu sibuk memenuhi ekspektasi yang nggak kamu pilih sendiri. Sampai tiba-tiba, kamu nggak tahu lagi siapa kamu kalau semua itu diambil dari kamu. Tapi ini bukan akhir. Ini titik balik. Karena kehilangan makna bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu siap tumbuh. Beneran tumbuh. Bukan dalam bentuk pencapaian, tapi dalam bentuk kejujuran. Pulang ke diri sendiri itu bukan perjalanan yang cepat. Kadang kamu harus diam dulu. Nggak ngapa-ngapain dulu. Mungkin kamu akan merasa nggak berguna. Tapi justru di ruang kosong itulah kamu mulai bisa dengar suara hatimu lagi. Pelan, tapi nyata. Kamu mulai nanya hal-hal yang dulu kamu lupakan. Apa sih yang bikin hatiku tenang? Kalau hidupku cuma tinggal setahun, hal apa yang masih ingin aku lakukan? Siapa aku kalau aku berhenti berusaha jadi sempurna? Pulang ke diri sendiri bukan soal jadi versi terbaik, tapi jadi versi yang paling jujur. Versi yang mungkin berantakan, tapi sadar. Versi yang nggak selalu kuat, tapi hidup. Dan dari titik itu, makna hidup nggak lagi harus datang dari dunia luar, tapi muncul dari hal-hal sederhana yang kamu pilih dengan sadar. Ngopi pagi sambil denger lagu, bikin sesuatu yang kamu suka meski nggak ada yang lihat, merawat tubuhmu karena kamu sayang, bukan karena kamu takut dinilai. Makna bukan sesuatu yang mewah, tapi dia muncul saat kamu berhenti memaksa jadi orang lain dan mulai berjalan pelan-pelan dengan diri sendiri di sampingmu. Kehilangan makna itu nggak selalu dramatis. Kadang justru halus dan diam. Menyusup pelan-pelan ke hidupmu. Dan sebelum kamu sadar, kamu udah hidup bertahun-tahun dalam mode autopilot. Tapi kalau kamu berani jujur hari ini, mungkin kamu mulai menyadari tanda-tandanya. Pertama, kamu merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal. Tubuhmu mungkin istirahat, tapi jiwamu sibuk bertanya, "Aku ngapain sih semua ini?" Capek yang bukan karena kerja, tapi karena keterputusan. Kedua, hal-hal yang dulu bikin kamu semangat, sekarang terasa hambar. Kamu kehilangan selera, bukan cuma makanan, tapi juga hidup. Ketiga, kamu mulai merasa iri bukan pada kekayaan atau kesuksesan orang lain, tapi pada kedamaian mereka. Pada orang-orang yang tampak tahu mau kemana, yang kelihatannya punya alasan untuk bangun pagi. Keempat, kamu sering merasa hampa di tengah keramaian. Ada orang, ada suara, ada aktivitas, tapi tetap sepi di dalam. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena kamu kehilangan koneksi. Bukan ke dunia, tapi ke diri sendiri. Kelima, kamu mulai takut diam. Karena saat semuanya sunyi, kamu tahu akan ada suara dari dalam yang bertanya dengan getir. Kamu bahagia nggak sih sebenarnya? Dan kalau kamu bisa mengangguk ke salah satu dari ini, bukan berarti kamu rusak. Itu justru tanda bahwa kamu masih hidup. Bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum menyerah. Yang masih berjuang diam-diam. Buat menemukan kembali kenapa kamu ada di sini. Kamu nggak harus langsung tahu arah hidupmu sekarang juga. Nggak perlu buru-buru punya rencana besar, atau mendadak jadi produktif, atau menyusun hidup yang sempurna dalam semalam. Karena kadang, menemukan makna nggak dimulai dari pencapaian, tapi dari keberanian untuk berhenti sejenak. Pertama, mulai dari mendengarkan. Bukan mendengarkan motivator, bukan podcast, bukan orang yang merasa lebih tahu, tapi dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Apa yang dia bilang saat kamu berhenti lari?
Kadang tubuhmu minta istirahat, tapi kamu paksa kerja. Kadang hatimu ingin diam, tapi kamu cari validasi. Kamu nggak bisa dengar makna kalau kamu sendiri menolak untuk hadir sepenuhnya dalam dirimu. Kedua, ubah pertanyaannya. Bukan lagi, aku harus jadi apa? Tapi, apa yang membuatku merasa hidup? Itu bisa sekecil menggambar, membaca puisi, main dengan kucing, atau sekadar duduk sendiri di bawah langit sore. Makna bukan soal besar kecilnya hal itu, tapi seberapa jujur kamu menjalaninya. Ketiga, kurangi distraksi. Kamu nggak perlu tahu semua hal yang terjadi di dunia hari ini. Kamu cuma perlu tahu apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Buka ruang untuk mendengar sunyi. Karena justru di dalam keheningan, makna hidup pelan-pelan datang. Bukan sebagai teriakan, tapi sebagai bisikan. Keempat, berani menjalani yang sederhana. Kadang hidup terasa kosong karena kita terlalu sibuk mencari yang luar biasa. Padahal yang kita butuhkan seringkali sederhana. Hubungan yang hangat, rutinitas yang sehat, dan alasan kecil untuk bangun pagi. Kelima, izinkan dirimu berubah. Makna hidup itu bukan satu titik tetap. Dia bisa berubah seiring kamu tumbuh. Yang penting bukan kamu tahu kemana, tapi kamu tahu kamu sedang bergerak dengan sadar. Hidup yang bermakna itu nggak selalu heboh, nggak harus kelihatan luar biasa, nggak mesti penuh pencapaian yang bisa dipamerin ke dunia. Kadang hidup yang bermakna adalah saat kamu bisa bangun pagi dengan hati yang nggak berat. Saat kamu bisa ngerasa cukup, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu hadir, jujur, dan terhubung sama dirimu sendiri. Dan ini bukan tentang menyerah pada ambisi, bukan tentang berhenti punya mimpi besar, tapi tentang memastikan bahwa impian yang kamu kejar masih nyambung sama jiwamu. Bukan karena dunia bilang kamu harus, tapi karena hatimu bilang kamu mau. Ambisi nggak harus membakar kamu sampai habis. Dia bisa jadi nyala kecil yang hangat, yang kamu jaga dengan tenang, yang kamu bawa jalan, tanpa harus kehilangan arah. Jadi nggak apa-apa kalau kamu masih mencari. Nggak apa-apa kalau kamu belum tahu ujungnya di mana. Selama kamu terus berjalan dengan sadar, kamu nggak kehilangan arah, kamu sedang pulang. Dan mungkin di hari-hari paling sederhana, kamu akan sadar, kamu nggak pernah benar-benar kosong. Kamu hanya butuh ruang untuk merasa hidup lagi.